Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Jadwal uji coba Timnas U19 dalam TC lanjutan di Kroasia. Agenda uji coba Timnas U19 di kota Split sudah jelas. Mereka telah diagendakan melakoni 6 pertandingan uji coba hingga pemusatan latihan berakhir pada 27 Oktober 2020. NK Dugo Polje telah dipastikan bakal menjadi lawan perdana Adi Satrio dan kawan-kawan pada Kamis 8 Oktober 2020. Kemudian latih tanding berlanjut dengan menghadapi Makedonia Utara dalam 2 laga beruntun, Minggu 11 Oktober dan Kamis 14 Oktober 2020. Selanjutnya jadwal mereka beralih pada Selasa 20 Oktober 2020 dan Jumat 23 Oktober 2020 untuk menghadapi Bosnia-Herzegovina. Uji coba terakhir bakal berlangsung pada Senin 26 Oktober 2020, namun lawannya belum pasti. Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 diajar latihan berat sebelum uji coba. Timnas Indonesia U19 kembali digenjot latihan dengan intensitas tinggi pada pemusatan latihan lanjutan yang digelar di kota Split, Kroasia pekan ini. Hal itu diungkapkan pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong yang dilansir dari situs resmi PSSI. Kami memberikan menu latihan dengan intensitas tinggi di pekan ini baik di lapangan maupun gym. Hal ini kami lakukan sebelum kembali menjalani beberapa laga uji coba, kata Sinteyong. Timnas Indonesia U19 makin fokus jalani pemusatan latihan periode kedua di Kroasia. Kegagalan berlatih di Turki tidak membuat Timnas Indonesia U19 patah semangat. David Maulana dan kawan-kawan malah makin semangat melahap menu latihan pada periode keduanya di Kroasia. Setelah sempat mencicipi latihan di Medimurje dan Zagreb, Timnas Indonesia U19 saat ini berlatih di Split, kota terbesar kedua di Kroasia. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong lebih menyukai latihan di Split dibanding di Medimurje dan Zagreb. Arsitek asal Korea Selatan itu puas dengan fasilitas lapangan latihan dan cocok dengan suhu udara di sana. Di sini udara lebih hangat dan lapangan juga bagus. Tentu para pemain harus selalu bekerja keras, semangat dan fokus pada pemusatan latihan kali ini, jelas Sinteyong. Mark Klok sudah tidak sabar bertemu Sinteyong di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bisa memanfaatkan kemampuan Mark Klok dalam waktu dekat. Proses naturalisasi gelandang kelahiran Amsterdam, Belanda itu telah memasuki babak akhir. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong kemungkinan besar akan memanggil Mark Klok jika sang pemain telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Kemampuan Mark Klok sebagai gelandang bertahan, merangkap, pengatur serangan bakal sangat berguna bagi Timnas Indonesia. Karakteristiknya lumayan cocok dengan pakem Sinteyong. Arsitek berusia 49 tahun itu mengandalkan 2 pemain tengah yang kuat memegang bola dan formasi 4-4-2. Mark Klok mengaku belum berkomunikasi dengan Sinteyong mengenai peluangnya bermain untuk Timnas Indonesia, namun ia sudah tidak sabar menghadap arsitek asal Korea Selatan tersebut. Era kepelatihan Sinteyong bakal buat Mark Klok berat masuk Timnas Indonesia. Selangkah lagi, Mark Klok bakal resmi menjadi pemain naturalisasi dan bisa memperkuat Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule juga sempat mengungkapkan kegembiraannya bila Mark Klok bisa menjadi WNI dan membuat Timnas Indonesia bertambah kuat. Kemudian gelandang Persija Jakarta itu juga sempat mengungkapkan kalau dirinya sangat berharap bisa membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala AFF pada 2021 mendatang. Kini Timnas Indonesia sudah berubah karena kedatangan pelatih baru asal Korea Selatan bernama Sinteyong. Sosoknya yang selalu dingin membuat banyak pemain segan bila berpapasan dengannya. Sinteyong benar-benar tidak memandang latar belakang seorang pemain meski pernah memiliki pengalaman hebat. Malaysia Airlines sediakan pesawat khusus untuk Timnas Malaysia. Timnas Indonesia kapan?
Malaysia Airlines dikabarkan menyediakan pesawat dengan livery khusus untuk timnas Malaysia. Namun belum diketahui apakah pesawat berjenis Boeing 737-800 itu akan digunakan sebagai angkutan khusus tim berjuluk Harimau Malaya itu. Kabar itu diketahui dari sejumlah postingan yang beredar di dunia maya. Diketahui pesawat milik Malaysia Airlines itu bernuansa kuning dan menggunakan livery khusus dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Pada bagian depan pesawat terdapat siluet gambar harimau yang menjadi ciri khas timnas Malaysia. Pesawat ini kabarnya bisa menampung sampai 189 orang. Jumlah itu sangat cukup untuk membawa rombongan pemain, pelatih, ofisial, pejabat FAM, sponsor hingga media. Adanya pesawat khusus untuk timnas Malaysia tentu menjadi tamparan buat bangsa Indonesia. Sebagai negara tetangga yang selalu bersaing, Indonesia akan tertinggal secara gengsi dan harga diri saat timnas Indonesia masih harus menggunakan pesawat komersial ketika melakukan perjalanan tandang. Ternyata banyak klub Liga Super Malaysia ngebet ingin gait pemain Indonesia. Pelatih Sabah FA, Kurniawan Dwi Yulianto mengungkapkan kalau ternyata banyak klub Liga Super Malaysia tertarik merekrut pemain dari Indonesia. Dilansir dari media negeri jiran, Phuket FC, Kurniawan Dwi Yulianto menjelaskan kalau banyak juga pemain asal Indonesia menolak tawaran dari klub Malaysia. Penolakan tersebut kemungkinan karena banyak fans yang selalu hadir dalam setiap pertandingan di Indonesia, berbanding terbalik dengan Malaysia karena hanya klub besar seperti GDT yang hanya memiliki basic supporter besar. Legenda timnas Indonesia itu berharap ada pemain asal tanah air yang mau merumput di kompetisi Liga Super Malaysia. Ia menilai bermain di Malaysia bisa menjadi batu loncatan bagi pemain tanah air untuk bisa berkarir di Liga Thailand, Korea Selatan, serta Jepang. Safawi Rashid resmi ke Portugal, Rahmat Darmawan sampaikan pesan. Pelatih Safawi Rashid di T-Team, Rahmat Darmawan, memberikan pesan khusus kepada pesepak bola timnas Malaysia itu jelang keberangkatannya ke Portugal. Safawi baru-baru ini telah menandatangani kontrak bersama klub asal Portugal, Portimonense, setelah sebelumnya berkarir dengan Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia. Rahmat merupakan pelatih pertama Safawi saat memulai karirnya di level senior pada 2015. Oleh Rahmat, Safawi yang saat itu berusia 16 tahun diberi kesempatan naik kelas dari tim junior ke tim senior. Bersyukur karena Safawi bisa semakin jauh melangkah dan merambah Eropa. Satu hal yang tidak mudah bagi pemain Asia, khususnya Asia Tenggara, bermain serta mendapat kesempatan bermain bersama klub divisi 1, ucap RD sapaan akrab Rahmat. Pesan saya sudah saya sampaikan saat dia telepon beberapa minggu lalu, untuk tetap jaga sifat membuminya, sambung sosok yang kini menjabat sebagai pelatih kepala dan manajer Madura United tersebut. Pelatih Persib Bandung sarankan Febri Haryadi untuk tak menonton. Febri Haryadi menjadi salah satu aset penting Persib Bandung. Pemain yang berposisi sebagai sayap itu juga menjadi andalan timnas Indonesia dan dianggap sebagai salah satu winger terbaik saat ini. Masih banyak ruang untuk berkembang bagi Febri, mengingat usianya yang baru menginjak 24 tahun. Febri masih membutuhkan banyak pembuktian untuk melabelkan diri sebagai pemain terbaik yang dimiliki Persib. Pelatih Persib Robert Rene Alberts memiliki saran untuk pemain jebolan diklat Persib tersebut. Menurut Robert, Febri harus mengeksplorasi gayanya dalam membangun serangan supaya tidak nampak menonton. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.